Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul allam. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad afdalu salati wassalam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia yang begitu luas dan begitu banyaknya, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan suci yang sangat mulia, bulan suci yang sangat kita tunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam, seluruh umat muslim di seluruh dunia, yaitu bulan suci Ramadan. Selawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah memberi syafaat kepada seluruh umatnya dari zaman Nabi Adam ke zaman nanti, di akhir zaman nanti ketika kiamat akan datang. Beliaulah yang membawa manusia yang dari zaman kegelapan, dari zaman kezaliman ke zaman Islamiyah yang penuh dengan terang benderang, dengan cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bertemu dengan bulan suci yang sangat mulia, bulan suci Ramadan, bulan di mana segala amal perbuatan yang baik kita diperbanyak atau digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja pahala bagi orang yang tidur dalam bulan suci Ramadan atau qailullah, yang biasanya disebut dengan qailullah, yaitu tidur siang sebentar. Apabila kita niati dengan untuk mengumpulkan tenaga, untuk mengumpulkan energi agar kembali kuat beribadah kepada Allah, tidur siang saja pahalanya akan dilipat gandakan. Apalagi pahala-pahala dengan amalan-amalan yang sangat luar biasa pengorbanannya, seperti zakat, sedekah, membantu orang lain ketika puasa atau lain sebagainya. Di bulan suci ini apabila kita tidak isi dengan kebaikan, maka bulan suci yang kita laksanakan, bulan suci Ramadan ini yang kita lakukan, yang kita laksanakan ini akan sia-sia. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita melakukan hijrah. Hijrah di sini bukan sekedar perpindahan tempat sebagaimana dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Akan tetapi dalam konteks kekinian juga, hijrah juga didefinisikan sebagai perubahan kita, perubahan jiwa kita dari yang buruk ke pribadi yang lebih baik. Atau juga bisa digambarkan sebagai tarku ma nahallahu anhu, atau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci ini, bulan suci Ramadan, merupakan bulan yang tepat sekali untuk kita memulai hijrah. Ada beberapa alasan mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang tepat untuk kita memulai hijrah. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabal jannah, wa ghuliqat abwaban nar, wa fussidatis sayatin." Apabila datang yang namanya bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan. Biasanya kita kalau di luar bulan suci Ramadan, kalau kita berbuat maksiat, biasanya kita sering beralasan, aku nih maksiat pasti gara-gara digoda setan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan di dalam bulan suci Ramadan, kita tidak bisa beralasan seperti itu.
Karena seperti yang telah saya bacakan, hadis yang saya bacakan tadi, wafusidati sayatin, setan-setan akan dibelenggu. Maka tidak ada alasan lagi untuk menuduh setan sebagai penyebab kita untuk melakukan maksiat. Lalu siapa? Satu-satunya musuh kita dalam melakukan maksiat sendiri adalah hawa nafsu kita sendiri. Bulan suci Ramadan juga menjadi cerminan bagi orang hamba untuk dapat melihat cerminan jiwanya sendiri, bagaimana dirinya dalam mengendalikan hawa nafsu. Bulan suci Ramadan tidak sekedar yang namanya menahan lapar dan juga menahan haus saja, akan tetapi juga menahan hawa nafsu. Gimana sih kita dapat mengatur diri kita, mengendalikan diri kita sendiri, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, menjauhi ghibah, fitnah, berkata yang buruk atau lain sebagainya. Itu berdatang dari yang namanya nafsu. Hijrah juga tidak perlu atau tidak hanya dengan perkataan saja, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi juga dengan perbuatan. Hijrah juga butuh yang namanya perilaku, perubahan. Kalau misalkan kita cuma ngomong aku mau hijrah atau kita malah berdoa kepada Allah, ya Allah ubahlah diri hamba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalkan cuma kayak gitu, sama aja bullshit. Kita cuma ngomong doang, nggak ada aksinya, maka sama saja tidak ada efeknya kepada diri kita. Salah satunya dengan mengendalikan hawa nafsu. Dengan mengendalikan hawa nafsu ini, insya Allah hidayah dari Allah akan datang kepada kita dan kita menjadi insan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam ilmu biologi dan juga psikologi, mengendalikan hawa nafsu, apabila kita mengendalikan hawa nafsu, kita istiqomah mengendalikan hawa nafsu selama 30 hari, yang biasanya kita sering bermaksiat, berkata-kata kotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, memfitnah, ghibah dan lain sebagainya, kita membiasakan untuk tidak melakukan hal seperti itu selama bulan Ramadan selama 30 hari. Dalam ilmu psikologi dan biologi itu merupakan waktu yang cukup untuk membentuk jalur saraf yang baru di otak. Jika ada jalur saraf yang baru terbentuk di otak, maka di saraf tersebut akan tertanam memori yang dimana memori tersebut akan terus berulang sampai akhir hayat kita. Dan ini juga menjadi salah satu kunci untuk melakukan hijrah, yaitu mau merubah diri kita sendiri, mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubah diri mereka sendiri. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, kita kalau mau hijrah tidak perlu ngomong aja. Kita nggak butuh ngomong sebenarnya. Yang harus kita lakukan yang pertama niat di dalam hati, niat dengan sungguh-sungguh, aku mau hijrah, aku mau menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang harus kita lakukan adalah setelah niat, yaitu berusaha sebaik mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kata hijrah ini sering sekali kita dengar dari teman atau saudara atau kerabat, sahabat dan lain-lain. Mereka yang biasanya bermaksiat, sering melakukan maksiat, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengucapkan atau mereka berkata, aku pengen hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik.
tapi mereka tidak melakukan atau mereka tidak berusaha, itu sama saja omong kosong. Kemudian kadang juga kita mendengar orang yang mau hijrah tapi cuma ngomong doang. Kadang juga kita mendengar orang yang mau hijrah tapi katanya mau nunggu diri mereka sempurna dulu, nunggu diri mereka siap. Ini merupakan cara yang salah, hadirin sekalian. Yang namanya hidayah itu seharusnya dijemput. Kita menjemput hidayah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hidayah itu dijemput, bukan malah nunggu datang. Kalau misalkan kita nunggu datang, kapan mau selesainya? Aku mau hijrah lah, tapi nunggu sempurna dulu. Kalau misalkan kita tidak memulai hijrah dari sekarang, kita menunggu sempurna, maka tidak akan mulai hijrah itu. Kita selalu bermaksiat, tapi kita nunggu sempurna. Kita bermaksiat tapi kita nunggu sempurna dulu. Bagaimana hijrah itu akan mulai? Kita seharusnya menjemput hijrah terlebih dahulu. Kemudian Allah akan memberi hidayah. Kita menjemput hidayah, kemudian Allah akan memberikan kita hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita akan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian semoga Ramadan tahun ini tidak sekedar Ramadan yang cuman ritual perpindahan waktu jam makan saja. Tetapi Ramadan yang kita lakukan kali ini semoga menjadi awal baru sebagai kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, karena niscayanya manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.